Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fanya Febri Angelia dari kelas 2 SIA. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang recruiting, yang dimana routing itu merupakan kita gunakan untuk melakukan perpindahan dari halaman satu ke halaman lainnya tanpa melakukan reload di halaman webnya. Nah, hal yang pertama kita lakukan, kita melakukan instalasi routernya itu dengan menggunakan perintah npm install rec router dom add 6, yang dimana add 6 ini menunjukkan versinya. Versi router itu udah versi ke-6, jadi kita menggunakan versi terbarunya. Selanjutnya itu kita membuat folder page, folder halaman yang ini, dimana di folder halaman itu yang kita terdapat halaman-halaman yang kita perlukan seperti dashboard, product, dan user. Nah, di sini kita pertama kali itu membuat halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard itu kita export default functionnya dashboard, lalu di sini tuh returnnya tuh ada tulisan welcome to the dashboard. Nah, selanjutnya itu ada di product, export default function produknya itu, returnnya itu ada tulisan product management page. Nah, kalau kita klik nanti dia munculnya seperti ini. Lalu di user, itu tuh kurang lebih sebenarnya sama seperti dashboard dan product, cuman ini sudah saya upgrade, jadi nanti saya jelaskan bagian ini. Nah, user tuh nanti muncul juga tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita mengupdate sidebar-nya. Kita update komponen-komponen dari sidebar-nya. Nah, komponen sidebar-nya itu ada ini. Nah, karena sebelumnya tuh komponen sidebar-nya ini tidak bisa diklik. Nah, karena sekarang sudah diklik, itu kita menggunakan fungsi dari root itu. Di sini kita gunakan navlink. Nah, kita lakukan import navlink from recruiter DOM. Lalu di sini kita lakukan export default function sidebar-nya itu const base class-nya itu flex item center space x3 p3 roundednya md. Lalu kalau misalnya const-nya active class, maka dia akan tampil background gray 700 lalu font semi bold. Nah, lalu di sini return-nya kita upgrade menggunakan navlink. Nah, di sini ada 4 tombol navlink yang aktif. Jadi di sini di bagian dashboard ini, navlink yang dashboard ini terdapat tuh sama dengan petik slash, yang dimana tuh ini untuk menunjukkan path URL-nya itu. Jadi untuk dashboard itu path URL-nya itu slash. Lalu sini and, dan di sini class name is active. Nah, kalau class name is active, base class-nya itu akan menampilkan flex item center space ini, lalu is active, dia akan muncul tampilannya itu background-nya itu gray dan font-nya itu semi bold seperti ini contohnya. Nah, kalau misalnya tidak aktif, dia akan menampilkan tampilan hover, background-nya itu gray 700. Begitu juga, lalu ini ada Eva Home menggunakan icon, lalu dashboard-nya. Nah, gitu juga untuk yang navlink ke user, ke sidebar-nya di user. Itu tuh juga sama seperti dashboard, tapi path-nya itu kita gunakan, kita tulis itu slash users, lalu di path produknya itu juga kita gunakan slash product, dan login juga kita gunakan path-nya itu slash login. Nah, selanjutnya itu kita update juga komponen di app.jsx di sini. Nah, di app.jsx ini kita update root-nya, yang dimana root ini untuk menunjukkan tampilan tujuan kita kemana, dan path ini merupakan URL-nya. Nah, jadi di sini root path slash elemen dashboard, dimana slash ini tuh URL dari dashboard tadi. Lalu di sini ada path user, ada path-nya login, product, dan lain-lainnya. Di sini root path-nya itu untuk memanggil
ke URL-nya itu. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan mengirim parameter pada root. Di sini kita masuk ke product detail. Nah, di sini kita gunakan import useParam, yang dimana useParam itu merupakan salah satu hook atau fitur juga dari Recruiter DOM yang kita pakai buat mengambil nilai parameter dari URL-nya. Jadi di sini kita lakukan import useParam, lalu kita export default function product detail, lalu di sini kita tambahkan constraint-nya itu ID useParam, lalu di sini return-nya itu detail product dengan ID. Jadi misalnya kita ke tampilan produk, lalu di sini kita tambahkan slash 1, ID-nya 1, maka nanti dia akan muncul tampilan seperti ini, detail produk dengan ID 1. Ataupun kita ganti dengan ID 10, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke user ini untuk menjelaskan tentang nested routing. Yang dimana nested routing itu seperti root-nya itu bercabang lagi atau memiliki anakannya lagi. Nah, di sini kita tambahkan import navlink, lalu ada outlet from Recruiter DOM. Lalu di sini kita export default function usernya, kita return. Di sini untuk H1-nya itu class name user section, di halaman user ini ada user section ini. Nah, di sini terdapat anakannya lagi, profile sama setting yang ini. Yang dimana nanti profile sama setting ini bisa kita klik seperti ini. Nah, dia bisa kita klik, kita menggunakan navlink to profile, class name, text blue profile, navlink setting, class name, text blue 500 setting. Nah, di sini agar dia dapat berpindah seperti ini, kita menggunakan yang namanya outlet. Seperti ini. Yang dimana outlet itu dipakai buat menampung atau nampilin isi dari halaman anaknya, yang dimana letaknya itu berada di dalam komponen induknya seperti ini, lalu dan isinya itu akan berubah sesuai dengan root anaknya itu. Nah, dia akan seperti ini kan. Misal kalau user aja dia seperti ini, tapi kalau kita klik profile, dia ada isi halaman anaknya. Kalau kita klik setting juga dia akan muncul isi ini. Nah, di user profile sama user setting ini juga diatur terlebih dahulu return-nya itu mau tampilannya seperti apa. Nah, selanjutnya itu membuat navigasi para programatik itu tuh ada di login. Kita membuat tampilan login seperti ini. Nah, kita menggunakan use navigate. Nah, use navigate itu bedanya sama navlink itu, kalau navlink itu ketika kita mengklik linknya dia akan langsung berpindah ke halaman tersebut. Tapi kalau use navigate gitu, kita perlu melakukan suatu kegiatan seperti di halaman login ini, kita harus terlebih dahulu memasukkan email dan password, baru kita bisa mengklik buttonnya. Kecuali kalau di navlink itu kita tidak perlu melakukan kegiatan tambahan agar klik buttonnya itu dapat kita klik. Nah, ini kita import use navigate from Recruiter DOM. Lalu kita export default functionnya, const navigate, use navigate. Lalu di function handle loginnya ini, navigate ke dashboard. Ini semisalnya kalau simulasi loginnya itu berhasil, nanti dia akan masuk ke halaman /dashboard. Lalu di sini kita atur tampilannya. Nah, di sini untuk backgroundnya itu saya menggunakan background warna biru, background blue 500. Lalu di sini ada gambar background SVG-nya saya tambahin. Nah, lalu untuk login card-nya itu, nah untuk login card yang ini
itu tuh saya tambahkan juga ada tulisan create an account to continue yang ini. Lalu form untuk submitnya itu ada email. Nah, di atasnya ini ada email address, lalu di bawahnya itu ada inputan buat kita ngetik email kita nanti. Lalu ada di bagian passwordnya juga kurang lebih sama, ada inputannya, password, terus ada inputannya, lalu di sini ada remember password, tombol centang kalau kita misalnya mau mengingat password kita, yang ini. Lalu ada button buat sign in-nya, sign in button ini. Jadi kalau kita masuk, jadi misalnya kalau kita masuk gini aja itu dia nggak bisa karena kita menggunakan use navigate. Jadi kita perlu menambahkan dulu emailnya, lalu kita tambahkan passwordnya. Nah, baru kita sign in. Nah, di sini tuh muncul tampilan 404 oops page not found. Nah, karena dia tadi pas ketika kita berhasil login dia masuknya tuh ke navigate slash dashboard yang dimana slash dashboard itu tampilan yang tidak ada. Jadi sini untuk tampilan not found ini saya aturnya itu menggunakan use navigate, lalu di sini kita import rec-nya tuh, lalu kita import use navigate-nya, lalu ini import dashboard-nya, lalu di export default function-nya itu class-nya itu navigate, use navigate, cons go back-nya itu slash dashboard. Nah, di return-nya itu ada background juga sama seperti di login tadi. Lalu ada content card-nya itu yang ini. Nah, di content card-nya itu ada gambar 404 ini juga menggunakan ilustrasi SVG. Nah, lalu ada text section-nya itu oops page not found, lalu ada the page you're looking for doesn't. Lalu di sini ada button on click. Nah, kalau ini seharusnya button ini bisa kembali ke back to dashboard, cuman yang punya saya ini dia tidak mau kembali. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.